Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini pertemuan 1 untuk mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Maka yang kita bahas adalah kontrak kuliah dan pendahuluan. Maka berikutnya mungkin akan lebih jelas lagi apa yang kita bahas di pertemuan 2 dan ketiga. Kali ini kita akan belajar awal atau pengantar dari etika dan hukum kesehatan. Perkenalkan, saya adalah Lisa Mary, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini, dan juga ada rekan saya yang akan menjadi mitra, yaitu Bapak Dr. Amiruddin Prabu SHMH. Mata kuliah ini memiliki kontrak kuliah yang menyebabkan biasanya paling sering mahasiswa itu akan berkomunikasi melalui sosial media untuk kesepakatan masuk dan kemudian kuliah di dalam Zoom, artinya online. Jadi kalaupun kita online, tetapi saya harapkan setiap mata kuliah ini berlangsung, setiap peserta itu sebaiknya secara rutin mengikuti kuliah dari awal sampai akhir. Dan kalau memang di situ sinyalnya di daerah saudara-saudari jaringan kurang baik, itu harus selalu berhubungan atau memberi keterangan kepada dosen dan juga ketua kelas. Itu kontraknya. Selanjutnya, apa saja yang menjadi indikator penilaian dalam mata kuliah ini sehingga bisa dinyatakan lulus dengan nilai baik atau maksimal A adalah keaktifan secara online. Berarti komunikasi kita di pertemuan kelas juga harus sempurna. Mengacu kepada itu, seharusnya kita sudah ada di pertemuan ketiga. Tetapi karena terlambat mulai, ya oke lah, kita menyesuaikan saja waktunya ya. Ada diskusi, kalau keaktifan dan pertemuan online dalam konteks juga kita rajin share di pertemuan grup, itu bisa 30%. Kemudian ada diskusi 20%, dan nanti ada tugas mandiri atau bahkan tugas kelompok, itu bisa dihitung 25% dari keseluruhan presentasi. Nah, kemudian ada mid test dan juga ada complementary nilai, yaitu final test mencakup mid test 15% dan final test 10%. Nah, perlu diingat bahwa kegiatan belajar mengajar dengan sistem online ini juga sifatnya objektif ya. Artinya, kami menggunakan standar aturan baku dari program Magister Kesehatan dalam lingkup Universitas Indonesia Timur, sehingga nantinya apabila ada materi yang kurang berkenan bagi setiap mahasiswa dalam proses diskusi langsung interaksi di dalam online itu, bisa saja menghubungi dosen yang bersangkutan untuk bertanya lebih lanjut, tetapi dalam konteks pembahasan yang merupakan lanjutan yang tidak selesai seperti itu. Dan diharapkan keseriusan dan fokus setiap mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini saya minta fokusnya, tolong aktifkan video Zoom-nya, karena saya sering merasa mahasiswa hanya sekedar menghidupkan Zoom, tetapi tidak mengikuti mata kuliah dengan baik, sehingga respon interaktifnya kurang. Dan saya berharap sesuai dengan kontrak kita, KBM berjalan fokus, dan berjalan fokus itu termasuk dengan hadir betul-betul dari awal sampai akhir mata kuliah seperti itu. Nah, hari ini yang perlu dipahami, ada 2 tujuan instruksional ketika belajar etika dan hukum kesehatan. Mana ini Novi, Arum, Irianti, silakan nyalakan videonya. Erlin, suara ibu terdengar jelas atau tidak? Terdengar Bu, jelas. Oke, Irianti mana? Arum, Novi. Ada berapa temennya di kelas ini? 9, Bu. Iya, ini Pak Majid ada. Yang lain? Ini ada tujuan instruksional umum,
yaitu ketika sudah memahami mata kuliah etika dan hukum kesehatan ini, konteksnya nanti diharapkan mahasiswa atau mahasiswi ini memahami, menjelaskan, dan bisa menganalisis prinsip profesionalisme. Jadi sesuai kompetensi kerjanya. Berdasarkan apa? Etika, standar profesi, dan hukum positif. Artinya sesuai undang-undang yang terkait dengan bidang kerja saudara-saudari sekalian. Tujuan instruksi khususnya gimana? Arahan khususnya seperti ini. Jadi mahasiswa itu nantinya bisa memahami kemudian menjelaskan fungsi dari prinsip etika, standar profesi, serta aturan yang berlaku di dalam menyelesaikan masalah. Kalau terjadi masalah dalam proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang etika dan hukum. Kan kita tidak sembarang sekedar hukum, etika, tetapi ini adalah dua hal yang saling berkesesuaian sehingga dibawa ke dalam materi etika dan hukum kesehatan. Nah, mata kuliah ini mohon maaf saya belum berubah menyesuaikan dengan materi kita. Dalam konsensus hari ini, malam ini seharusnya kita menyepakati bahwa sebenarnya mata kuliah ini diajarkan sesuai konsensus. Jadi kayak Pak Abdul Majid sudah berapa kali menghubungi saya, tetapi giliran saya bisa, beliau kelasnya tidak bisa, giliran kelasnya bisa, saya yang tidak bisa, maka kemudian ada konsensus atau kesepakatan di antara mahasiswa dan dosen. Jadi waktu kuliahnya menyesuaikan. Saya adalah dosen PJ dan rekan saya adalah dosen mitra. Nah, apa sih sebenarnya yang akan dipelajarin di dalam materi etika dan hukum kesehatan? Saudara-saudari sekalian bisa melihat di sini. Nantinya, secara umum itu kita akan melihat ada konteks hukum kesehatan di Indonesia. Ada hukum kesehatan. Ada teori terkait hukum kesehatan. Bagaimana terkait juga dengan kalau ada malapraktek di bidang kebidanan juga, kedokteran, rumah sakit, farmasi, terkait dengan rekam medis atau rekam kesehatan, kode etik profesi. Dan sebenarnya dari topik utama ini nantinya ada substansi materi. Substansi materi inilah yang akan berisi materi-materi yang akan saya kawal secukupnya dan akan diteruskan oleh rekan pengampu mata kuliah ini selanjutnya atau dosen mitra. Apa itu? Yang pertama adalah terkait pengertian etika dan hukum kesehatan. Selanjutnya prinsip-prinsip dalam etika kesehatan, kemudian hak asasi manusia yang terhubung dengan hukum kesehatan, dan kemudian kode etik profesi, ada permasalahan kode etik dalam kesehatan masyarakat, dan informed consent, juga malapraktik. Nah, ketika kita berbicara langsung dari materi ini, maka kita langsung masuk ke substansi awal, pengertian etika dan hukum kesehatan. Nah, di sini ada klasifikasi atau penggolongan. Yang pertama, etika. Kemudian jenisnya, kemudian etiket, kemudian hukum kesehatan itu sendiri. Paling fokus pertemuan ini adalah etika. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang tahu arti etika dan etiket di kehidupan bersama manusia di dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin ada yang bisa dulu? Silakan. Sudah pernah mendengar kan istilah etika dan etiket? Erlin, Pak Abdul Majid, Harmiati, Irianti, Novi. Ini ada 6 orang ya. Apa itu etika? Apa itu etiket? Oh, Novi lagi di jalan, lagi bawa mobil. Nah, malu-malu mungkin ya tidak ada yang mau bicara atau capek semua lagi. Masih ada kerjaannya juga. Jadi sekedar mengikuti, mendengar saja ya. Oke. Kalau kita mengacu kepada kata etiket, maka etika kita akan melihat istilah ini sebenarnya mudah saja kita temui di referensi itu dari bahasa Yunani. Kalau disebut etos, dia bentuknya tunggal.
Tetapi ketika menjadi etika dengan taeta itu menjadi bentuk jamak. Apa bedanya tunggal dan jamak? Kalau jamak kan dia hanya satu, singular. Sementara kalau sudah dalam bentuk eta berarti dia dalam bentuk plural. Nah, kalau etos itu berhubungan dengan hal yang berbunyi tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jadi, secara umum, sebenarnya etika itu lebih sesuai kalau difahamin adalah berupa apa yang menjadi sesuatu yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Ilmu apa? Tapi kalau ketika disebut etika menjadi ilmu apa yang biasa kita lakukan. Misalnya apa? Etikanya kalau masuk rumah ucap salam. Etikanya kalau ketemu orang yang lebih sepuh atau lebih duluan lahir, maka cium tangan. Itu etika. Dan itu kita pahamin loh, dan kita lakukan, yang setiap individu lakukan. Apakah itu harus, wajib, ada hukumnya, kalau tidak, ada sanksinya atau tidak? Pada dasarnya itu lahir dari cara atau kebiasaan kita menerapkan secara personal. Sampai sini paham ya? Nah, oleh sebab itu, rumusan pengertian etika ini menjadi suatu sistem nilai atau bahkan nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan landasan alasan orientasi hidup bagi seseorang atau kelompok orang untuk mengatur tingkah lakunya. Bisa saja bagi kita yang terbiasa hidup di Indonesia, menggunakan atau menerima sesuatu pemberian menggunakan tangan kanan itu adalah bentuk etika, bagian dari kebiasaan yang sesuai dengan wilayah Indonesia dan itu dianggap sopan, etis. Tetapi kalau keluar ada beberapa negara yang bukan tangan kanan prioritas karena tangan kanan itu dianggap bukan sesuai budaya mereka, tangan kiri. Nah, itu berarti kemudian merupakan nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan setiap orang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya berdasarkan kebiasaan atau latar belakang tempat tinggalnya pun. Jadi etika ini sebenarnya adalah kumpulan dari asas-asas akhlak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dalam konteks moral. Atau kalau dibawa ke dalam profesi, etika profesi menjadi kode etik. Nah, mengapa ini kemudian dijadikan ilmu tentang apa yang baik dan buruk? Karena ini akan mempengaruhi interaksi di dalam pola hubungan satu orang dengan orang lain. Sampai di sini mudah ya. Nah, filosofisnya atau mengapa kita harus belajar etika? Jadi ada alasan maknawi di sini ya, secara filosofis. Manusia itu disebut etis apabila manusia tersebut secara utuh dan menyeluruh itu mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dan jasmaninya, dan antara manusia sebagai makhluk mandiri dengan penciptanya. Itu secara filosofis. Itu disebut etis. Apa kemudian filosofis ini bisa berlaku 100% pada setiap pribadi? Ya, saya kembalikan kepada itu tadi. Sistem nilai, nilai-nilai, dan norma moral yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari pegang. Ya. Nah, sebenarnya ketika dia dijadikan ilmu, maka dia akan diklasifikasi. Kan kalau dia bukan ilmu, dia akan hidup secara natural atau natural reserved for your guidance. Jadi ketika kita memegang satu prinsip, saya tidak mau ikut-ikutan. Itu kan prinsip. Itu adalah nilai etik yang kita punyain. Tapi kemudian kita harus mengikut. Nah, itu yang disebut dengan menjadi tersistematik. Harus mengikut seperti itu. Nah, di sini kemudian untuk etika sendiri ketika dia sudah dibawa menjadi ilmu,
maka menjadi ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan, kesusilaan, atau etis. Jadi kalau kita berbicara tentang mores atau moral, kita pakai standar. Paham ya? Standarnya siapa? Masyarakat. Maka menurut Carroll tahun 91 di halaman 23, secara umum ada dua jenis etika. Yang satu adalah deskriptif, yang kedua adalah normatif. Nah, bagaimana itu deskriptif? Deskriptif berarti memuat penjelasan-penjelasan dengan apa yang menjadi panduan dalam kehidupan sosial tersebut. Kalau normatif berarti berisi sesuatu yang berisi aturan-aturan yang lebih kompleks dan konkret. Deskriptif berarti penjelasannya, normatif berarti sesuai nilai moral, sesuai nilai aturan yang ada di situ. Nah, sementara etiket. Etiket adalah kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Jadi kalau etika itu personal, by you, for you, and to you. Sementara kalau etiket ini lebih kepada kalau kita mau masuk ke pergaulan antar manusia. Sekarang pertanyaannya adalah apakah di dalam kelas ini kita harus menerapkan etiket atau etika? Apa? Etiket. Ya, mengapa? Karena di sini ada tata cara terkait suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia, termasuk ketika dosen mau masuk, teman-teman dipanggil, teman-teman harus bersedia seperti itu. Dan teman-teman kemudian disuruh mengaktifkan Zoom dan video. Itu kan disebut tata acara. Nah, Bu, bagaimana kalau saya mau hadir tapi saya tidak mau aktifkan Zoom? Bisa, Ji. Tapi tidak etis, tidak sesuai etiket. Ya. Oke. Kemudian etiket ini berlaku dalam situasi. Jadi di mana manusia itu tidak seorang diri. Ada orang lain di sekitar. Nah, sekarang kita merasakan di dalam Zoom ini Ibu tidak sendiri, Ibu bersama mahasiswa-mahasiswa. Sehingga situasionalnya Ibu harus berpakaian rapi, begitu juga Ibu harus menghidupkan video kalau pada keadaan yang layak dan berbicara sesuai aturan. Nah, tapi etiket ini bersifat relatif. Kalau situasinya ditarik menjadi formal atau resmi seperti sekarang, atau informal ketika saudara-saudari ada di pertemuan arisan kah, atau jamuan makan malam kekerabatan, itu tentu berbeda dengan hari ini ya, yang kita kayaknya saling menjaga jarak ya, masih belum kenal juga terlalu dalam. Jadi seperti itu. Jadi situasional atau relatif, etiket itu juga relatif. Tetapi ingat, etiket memandang manusia dari segi lahiriahnya saja atau dalam konteks subjektif. Harusnya ketika dosen mengajar, setiap mahasiswa itu menampakkan wajahnya dan tidak kelihatan cuek. Misalnya, jadi ketika ada yang mengikuti tapi berbicara dengan orang lain, berarti yang bisa dosen lihat atau dosen persepsi atau bahkan teman-temannya persepsi adalah dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh, dia hanya sekedar ada. Dan itu adalah bagian dari etiket itu biasa hanya memandang lahiriah atau subjektivitas, external views. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah paham. Di sini bahkan Ibu berikan lagi penggolongannya, etika dan etiket. Silakan baca. Yang pertama, etika dan etiket itu sama-sama belajar tentang perilaku. Sama-sama normatif.
Normatif itu artinya sama-sama sesuai aturan tata berhubungan dalam suatu komunikasi sosial. Nah, etika itu tidak terbatas. Jadi etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Jadi etika saja mempunyai banyak lagi persepsi-persepsi. Sementara etiket itu ingat selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan harus dilakukan. Oh, kalau saya lihat nanti temanku datang, menyambut saya harus jawab. Saya masuk rumah, saya harus salam. Kemudian kalau saya lihat teman saya menyapa, saya harus balas. Kalau ada yang tawari minuman, saya harus bilang terima kasih. Kalau saya tidak melakukan itu, maka bisa saja dianggap tidak beretiket. Itu kan yang disebut dengan etiket, itu berhubungan dengan bagaimana suatu perbuatan harus dilakukan. Nah, artinya kalau konteks etiket eksternal atau subjektivitas segi lahiriah, sementara kalau etika dia bahkan masuk ke internal atau batiniah secara pribadi. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu di etika dan etiket? Kalau tidak, baru kita lanjut ke hukum kesehatan. Tidak ada? Sementara jelas, Bu. Jelas. Oh, ya, oke. Kalau sempat nyalakan videonya, silakan nyalakan. Sekarang kita ke... Nah, tadi kita sudah berbicara etika. Sekarang kita berbicara, saya juga belajar mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Dalam hal ini, seharusnya mata kuliahnya itu dulu lebih sering dikenal dengan etika profesi dan hukum kesehatan. Mengapa dua hal ini dihubungkan? Yang satu pada sifatnya internal dan bisa subjektif, dihubungkan dengan norma yang sifatnya hukum positif. Di sini normanya bisa dilihat. Hukum kesehatan itu ada di pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28 huruf H ayat 1, dan pasal 34 ayat 3 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Apa yang dimaksud dengan hukum kesehatan? Hukum kesehatan itu adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Arti peraturan artinya mencakup pedoman internasional. Jadi apa yang masuk di dalam internalisasi hukum kesehatan di Indonesia itu biasanya tidak lepas dari pedoman internasional, seperti ketika kita berbicara terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu dia tidak jauh-jauh juga berbicara terkait dengan konvensi-konvensi yang sesuai di bidang itu. Dan ada rekomendasi-rekomendasi dari pedoman internasional. Seperti pada masa pandemi kan kita selalu mengikuti aturannya WHO kan. Padahal WHO tidak masuk dalam sistem hukum nasional, tapi dia masuk dalam sistem pengaturan yang dilakukan oleh suatu organisasi internasional antar negara. Tapi kok dia bisa masuk ke dalam, kenapa dia bisa mengatur sampai semua negara? Karena itu mencakup pedoman internasional. Jadi dalam hukum kesehatan juga kita mencakup pedoman internasional terkait juga dengan hukum kebiasaan atau konvensi, hukum jurisprudensi atau aturan hukum oleh hakim sebelumnya yang ada lagi dan dianggap relevan. Tetapi atau namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan bisa juga menjadi sumber hukum. Itu yang disebut dengan ada namanya pendapat dan doktrin ahli hukum. Jadi hukum kesehatan itu dia mencakup hukum perdata, administrasi dan hukum pidana, dan juga bisa saja pendapat para ahli hukum, bahkan doktrin. Nah, seperti ini. Sebenarnya
ketika kita berbicara terkait dengan aturan yang lebih sesuai dengan hukum kesehatan, selain Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan normatif fundamental rights, tetapi kita juga berbicara undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Satu berbicara tentang kesehatan, satu berbicara tentang tenaga kesehatan. Maka asasnya adalah peri kemanusiaan, manfaat, pemerataan, etika dan profesionalitas, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, pengabdian, norma agama, dan perlindungan. Nah, baik, saya sudah berbicara secukupnya. Sekarang kita bisa masuk ke sesi diskusi. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kan ini baru pertemuan 1, nanti kita kejar pertemuan 2 dan 3-nya. Kalau bisa 1 minggu ini kita dapatkan 2 kali lagi pertemuan, ya pekan depan kita sudah bisa masuk pertemuan 4. Tapi kalau tidak bisa, ya menyesuaikanlah dengan waktunya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama-sama tentu saja banyak juga aktivitasnya. 8 orang yang hadir hari ini ya. Silahkan. Nurpina kayaknya ada di ini ya, di mana? Masih di rumah sakit? Kita perkenalan sajalah dulu. Nurpina di mana, Ki? Ibu Irian? Di kampus. Di mana? Di kampus. Kalau Ibu Irianti di mana, Ki? Baru sampai di rumah, Bu. Oke. Kalau Ibu Harmiati di mana, Ki? Bu, kebetulan. Ya. Ada yang sudah rata-rata sudah sampai rumah ya? Nah, tidak ada Ya, sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya sebelum sesinya diakhirin. Ya, baik. Tanya aja deh. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mengalami suatu masalah terkait dengan persoalan etika atau bahkan etiket di dalam pekerjaan, atau mengalami hambatan ketika berhubungan dengan orang-orang yang mau atau hendak mendapatkan pelayanan kesehatan? Ada atau tidak? Itu saja dulu. Kalau ada, apa? Dan mengapa? Masa tidak ada? Ada, Bu, ada. Sekarang kita tanya dulu dari Erlin ya. Erlin ini yang paling pertama hadir di Zoom tadi. Erlin, bidang apa pekerjaan, Tak? Bidan, Bu. Bidan. Tidak ada masalah, sudah berapa lama menjadi bidan? Baru lulus kemarin, jam 4, belum kerja. Oh, belum kerja. Tapi sudah pernah praktek? Pernah. Pernah, tapi tidak pernah dapat masalah terkait? Bukan masalah pribadi, tapi masalah satu kelompok. Berkelahi sama senior. Gara-gara seniornya mahasiswanya bertanya baik-baik, tapi seniornya kayak bernada keras begitu. Menurut Erlin itu yang keluar dari etiket siapa? Si senior. Junior, seniornya. Senior. Iya. Kenapa bisa seperti itu pandangan Erlin? Soalnya kan mahasiswanya bertanya baik-baik tentang alat-alat yang ada di bak partus, tapi seniornya malah bernada keras bilang belajar sendiri begitu. Padahal di situ kita masih awal-awal tingkat pertama. Mungkin seniornya capek, latar belakangnya dia capek. Baru ganti dinas. Ya, bisa saja seperti itu ya, faktor kecapean. Ya. Tapi memang kelompokku di situ, Bu,
tepatnya kayak dibenci-benci begitu. Apakah itu subjektivitas? Jangan sampai itu etiketnya masuk ke subjektivitasnya Erlin dan kawan-kawan. Memang ada beberapa teman yang berlebihan caranya berpakaian, kayak terlalu ketat begitu. Kan jadi gitu ya. Jadi ya makasih pandangannya. Jadi ketika kita berbicara etiket dan etika ini, kita berbicara dulu, kita lihat dulu posisi masing-masing pengkondisian. Sebenarnya kita bukan main di subjek, jadi tidak berdasar opini satu, tapi berdasarkan objektivitas, melihat keseluruhan. Kalau di dalam sistem mencari narasumber untuk membuat karya ilmiah juga seperti itu ya, jangan pakai satu pendapat. Tadi saya dipukulin, dia jahat. Nah, itu opini satu. Jadi harus tanya dulu yang memukul kamu tadi memukul kenapa? Oh dia pukul saya duluan, siapa tahu kayak gitu berarti dua pihak memang salah. Jadi terkait etika sama etiket ini satu mungkin ya kondisinya itu situasionalnya itu si senior capek. Yang kedua ada perasaan-perasaan subjektif kelompoknya Erlin mungkin beberapa teman agak over dalam style gayanya kayak gitu. Dan itu memancing rasa tidak suka seniornya. Dan sebagaimana kita tahu, Indonesia ini adalah negara yang sangat kultural. Artinya apa? Selalu berbicara dari sisi kebiasaan atau kebudayaan. Jadi kalau tidak sesuai etika standarisasinya dia, bisa saja dianggap tidak sopan. Dan tidak sopan itu memancing ketidaksukaan. Ada lagi mungkin selain Erlin yang mau kasih perspektif? Kayaknya Pak Abdul Majid sendirian deh ini yang laki-laki. Ini kita masih ada 6 menit loh. Selain Pak Abdul Majid, ini kelas Makassar ya? Khusus Makassar ya? Kelas apa ini? Kelas atau ada dari daerah lain selain? Setahuku rata-rata daerah lain, Bu. Baik, Erlin dari daerah mana? Wajo. Oke, Wajo Sengkang ya. Arum dari mana? Dari Palangkaraya, Bu. Palangkaraya. Jauh. Terus Jauh. Novi? Sama Bu, kayak Arum dari Palangkaraya. Palangkaraya. Irianti? Ibu Irianti? Dari Makassar, Bu. Makassarnya di mana? Dari Goa. Oh, dekat Ji. Di Goa. Pak Abdul Majid ya. Pak Abdul Majid dari? Goa juga, Bu. Goa, bukan dekat Ji. Harmiati pasti daerah Makassar, jadi Iya, Bu. di mananya Makassar? Di daerah Goa juga. Oh, bukan dekat Ji. Hasna dari mana? Hasna kayaknya di jalan. Dari timur. Timur mana? Timor Leste. Luwu Timur. Oh, Timur, Lutim. Baik, Ibu Kristina dari mana? Dari Dari mana, Ki? Jangan saya yang kasih tahu dari mana, saya juga tidak tahu di mana tempatnya, Bu. Di mana? Luwu Timur. Luwu Timur. Oh, sama-sama Hasna ya. Nurkina di mana? Makassar. Oh, Makassar. Oke. Jadi, karena kita ada dari Palangkaraya, ada dari Wajo, ada dari Luwu Timur, yang paling dekat Goa dan Makassar, berarti etika dan etiketnya berbeda-beda ya. Oleh sebab itu, untuk kehadiran hari ini, absensi kehadiran hari ini, silakan berikan nama, NIM, dan juga bentuk dari suatu peristiwa atau hal yang berkaitan dengan etika dan etiket di bidang profesional atau pekerjaan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari rasakan selama beberapa waktu ini. Sulit atau tidak? Tidak.
Ya, jadi nanti saya kasih listnya, nanti Bapak dan Ibu mengisi. Itu adalah bagian dari absensi hari ini. Kebetulan yang hadir hari ini ada 9 orang. Dan Ibu Kristina tadi agak telat masuk ya, jadi mungkin ada materi yang agak tertinggal. Nanti bisa lihat di ini, di link yang saya bagikan. Ada pertanyaan terakhir, masih ada 3 menit? Ada? Cukup? Iya, cukup. Baiklah. Karena Bapak dan Ibu sudah terlihat lelah, saya akhiri saja kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ya. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Selamat Bu. malam. Malam.